Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena hanya dengan meningkatkan ketakwaan atau hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba ataukah hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu simbolnya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi substansinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sangat tegas di dalam surah Al-Imran, maka bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi meskipun kita berulang-ulang kali mengucapkan alhamdulillah, secara simbol sudah terpenuhi, tetapi kalau kita tidak meningkatkan ibadah kita, tidak meningkatkan kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka klaim kita bersyukur itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita ini sering sekali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, saya bersyukur, tapi maksiat jalan terus. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya, kata orang Makassar, syukur patotai. Mulutnya bersyukur, tapi perbuatannya tidak bersyukur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperlakukan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena Ramadan ini memang khusus. Dia sangat berhak mendapatkan perlakuan khusus. Samalah kalau kita seorang tuan rumah kedatangan tamu. Tamu yang datang kepada kita itu beda perlakuannya tergantung kapasitas tamu yang datang. Kalau tamu yang datang orang biasa-biasa, ya kita layani dengan biasa-biasa. Ya sebaiknya lebih baik lagi kalau kita layani dengan maksimal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya. Secara umum tamu harus berhak mendapatkan perlakuan. Tetapi ketika tamu yang datang itu orang spesial, katakanlah pejabat tinggi, atau ulama besar, tokoh masyarakat yang dikagumi, tentu kita beda perlakuannya dengan orang-orang yang biasa-biasa. Itu artinya kita mengerti dan punya tata krama dalam menerima tamu. Kalau orang besar yang datang, tamu besar datang lantas kita tidak layani dengan baik, kita tidak jamu dengan maksimal, maka itu namanya kita tuan rumah yang tidak punya tata krama, tidak berakhlak kepada tamu. Begitulah perilaku sebagian umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Dia memperlakukan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Di luar bulan Ramadan suka bergibah, di bulan Ramadan jalan terus gibahnya. Di luar bulan Ramadan korupsi, di bulan Ramadan tetap juga korupsi. Ini artinya dia tidak memahami kapasitas dan kedudukan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dia tidak melayani dan memperlakukan Ramadan sebagaimana mestinya. Sekaligus dia tidak punya tata krama dan sopan santun, adab dan akhlak yang baik kepada bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami hal ini supaya Ramadan ini menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi agung, menjadi sayyidus syuhur, penghulunya para bulan-bulan yang lain.
Karena kapan perilaku kita di luar Ramadan sama saja dengan di bulan suci Ramadan, maka naudzubillah min dzalik. Apa artinya Allah memuliakan bulan suci Ramadan kalau kita juga tidak memuliakannya? Karena jangankan yang haram, Pak, yang halal saja di luar bulan Ramadan menjadi haram di bulan Ramadan. Makan dan minum itu kan perintah, jelas-jelas perintahnya, kulu washrabu. Tetapi dia menjadi haram di bulan Ramadan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana sesuatu yang sudah haram di luar bulan Ramadan. Tentu haramnya di bulan Ramadan ini meningkat lagi, lebih melebihi daripada keharaman di luar bulan Ramadan. Maka jangan sampai ada di antara kita merasa dosanya bergibah di bulan Ramadan sama saja dengan dosanya di luar bulan Ramadan. Tentu tidak sama. Karena itu namanya Anda tidak menghormati bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah memberikan pemahaman yang baik supaya Ramadan tiap tahun kita ketemu ada peningkatan. Berbeda dengan Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan yang lalu kita tamatkan Al-Quran cuma 2-3 kali, tahun ini kita usahakan 4-5 kali. Lebih banyak lebih baik, insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu tema dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ini terdapat dalam Al-Quran sebelum surah Yasin. Surah Yasin surah ke-36 seingat saya. Jadi surah Fatir ini surah ke-35. Dia akhir-akhir juz 22. Karena surah Yasin itu kan sebagian juz 22, sebagian juz 23. Jadi surah Fatir ini berada pas sebelum surah Yasin. Ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara sikap-sikap hamba yang menerima Al-Quran ini ada 3 tingkatan. Ada 3 kelompok. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat itu, faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka, dan mungkin inilah yang paling banyak, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Dan yang terbaik adalah grade A-nya adalah faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itulah karunia Allah yang sangat besar. Maka kaum muslimin bilakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya manusia itu kan ekstrimnya cuma terbagi 2. Mukmin dan kafir. Ada mukmin, ada kafir. Orang munafik dikategorikan sebagai orang kafir. Orang munafik dikelompokkan sebagai orang kafir. Polarisasinya hanya seperti itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dalam surah Nisa sangat tegas Allah menyebutkan bahwa orang munafik dan orang kafir itu dikumpulkan bersama-sama dalam neraka jahanam. Nah, orang munafik di zaman Rasulullah itu kan penampilannya Islam, tapi di hatinya kebencian dalam Islam. Dan itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu bahwa dia munafik. Hanya Rasulullah berdasarkan wahyu tahu bahwa ini munafik. Dia tahu sosoknya satu persatu, kenal semua. Sahabat yang lain tidak kenal. Maka sahabat bertanya, tunjukkan saya Rasulullah mana batang hidungnya orang munafik, saya akan tebas lehernya satu-satu. Rasulullah berkata, la yuqalu anna Muhammadan qatal ashabu, agar tidak menjadi fitnah bahwa Muhammad membunuh saudaranya sendiri, temannya sendiri. Maka disembunyikan. Artinya dia berpenampilan casingnya Islam, tapi biangnya hatinya ya kafir, membenci Islam. Itu di zaman Nabi. Tapi zaman sekarang orang munafik sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, Pak, sudah terang-terangan. Artinya banyak orang Islam terang-terangan tidak setuju dengan Islam, menolak ajaran Islam, menolak syariat Islam, membenci ajaran Islam, melecehkan ajaran Islam. Ya, itu. Di situ bedanya orang munafik di zaman Nabi dengan orang munafik di zaman sekarang.
Namun orang Islam ini dalam menerima Al-Quran ini 3 tingkatan. Yang pertama, zalimu li nafsi, menzalimi dirinya. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud menzalimi dirinya adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat. Apakah dosa besar ataukah dosa kecil. Dan ini yang kebanyakan. Dan tidak ada rasa risih dan tidak ada rasa takut, tidak ada beban sama sekali ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Inilah orang yang disebut zalimul nafsi. Tidak ada rasa bersalah ketika azan dikumandangkan dia tidak ke masjid. Tidak ada rasa bersalah ketika hari berlalu tanpa baca Quran. Tidak ada rasa bersalah ketika dia membohongi istrinya umpamanya. Ini termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut zalimul nafsi? Karena secara pasti bahwa dia mencelakakan dirinya. Karena orang yang melakukan maksiat atau melakukan pelanggaran, sadar atau tidak sadar, dia mengancam dirinya di akhirat nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada di antara kita ini merasa aman apabila melakukan pelanggaran. Jangan sampai ada di antara kita ini ataukah anak-anak kita, keluarga kita di luar bulan Ramadan masuk makan coto, 1 coto 5 ketupat dia makan, dia bayar cuma 3. 5 ketupat dia makan, dia bayar 3. Seluruh keluar dia usap-usap perutnya, alhamdulillah selamat. 2 ketupat. Dia merasa untung karena dia tidak bayar 2. Dia tipu itu penjual. Rasa beruntung mencurangi orang itu berbahaya sekali, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia ketakutan atas makannya haramnya dia 2 ketupat dia makan ini, justru dia tidak merasa takut, justru merasa bangga, merasa senang, merasa bersyukur malah. Itu berbahaya sekali, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 ketupat yang kita makan secara haram ini, di dunia kita ini untung mungkin 2.000 atau ke 4.000, kalau 2.001 ya, tapi di akhirat yang 2 ketupat itu biar dia mau bayar 1.000 triliun Pak tidak bisa. Tidak ada lagi harganya uang di sana. Kalau di dunia ini masih bisa kita tebus, tapi di akhirat tidak ada lagi cerita. Maka hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada di antara kita ini melakukan pelanggaran tanpa disadari. Khususnya salat berjamaah bagi laki-laki, ya harus memenuhi panggilan Allah 5 kali sehari semalam. Jadi ini yang banyak zalimul nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Banyak juga orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah mengancam man aftara yawman min Ramadan falam yaqdi shaumahu wa in shamat dahra kullah. Siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka Allah murka padanya. Saking murkanya Allah pada orang ini, dia tidak bisa tebus yang 1 hari itu meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh. Saking marahnya Allah kepada orang yang tidak berpuasa. Ini orang yang tidak puasa Pak, sembunyi-sembunyi, hanya dia dan Allah yang tahu bahwa dia tidak berpuasa. Jangan samakan dosanya dengan terang-terangan yang tidak berpuasa, merokok di depan orang puasa. Karena dia didukung oleh aturan yang baru. Aturan dulu itu yang berlaku, hormati orang yang puasa. Sekarang aturan sudah berubah, terbalik. Hormati orang yang tidak puasa. Artinya kalau ada orang tidak puasa, tidak boleh kita marah Pak. Kapan kita marah itu pelanggaran. Itu artinya orang yang taat, orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang puasa, harus hormat kepada orang yang kurang ajar. Orang yang jahat, orang baik harus hormat kepada orang jahat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu melecehkan agama apabila ada orang terang-terangan memperlihatkan dirinya tidak berpuasa. Jadi kita serba salah. Kita mau ikuti agama, melanggar kita tidak ikuti agama. Juga melanggar, jadi maju kena, mundur kena. Sama dengan anak-anak umur 10 tahun tidak sholat, Nabi perintahkan pukul itu anak kalau tidak sholat. Tapi kapan kita pukul melapor ke polisi, langsung KDRT otomatis. Kena pasal itu. Nah, anak gadis dianjurkan dinikahkan cepat. Nikahkanlah anak gadismu kalau sudah ada yang lamar dan baik-baik. Tapi aturan melarang kalau belum sampai 19 tahun harus ada izin dari pengadilan agama. Jadi inilah para ahli hukum. Kalau ada ahli hukum di sini, ya
Perlu mungkin dikaji bagaimana sebaiknya supaya hukum-hukum ini bisa mengadopsi hukum-hukum Islam. Jadi ini yang pertama Pak, yang banyak melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu perlu kita pahami hanya dua, meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Namun kadarnya dosa meninggalkan perintah itu lebih berat daripada melakukan larangan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah memberikan penjelasan beberapa alasan. Saya sebutkan satu saja, bahwa Adam dan iblis itu sama-sama berdosa di dalam surga. Dosanya Adam karena dilarang makan buah khuldi, dia makan, melakukan larangan. Dosanya iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak sujud. Jadi satu meninggalkan perintah, satu melakukan larangan. Faktanya Allah masih memaafkan Adam dan tidak memaafkan iblis. Ya. Dan orang yang tidak sujud itu sebenarnya lebih buruk daripada iblis. Karena iblis disuruh saja sujud kepada Adam, dia tidak sujud. Allah sangat murka padanya. Bagaimana manusia yang disuruh sujud kepada Allah, dia tidak sujud. Berkali-kali lipat itu murkanya Allah kepada manusia daripada iblis yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga dipahami bahwa ada beberapa faktor, kadang-kadang dosa yang dilakukan itu sama, tapi karena kapasitas orang yang melakukan dosa ini berbeda kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada orang tua yang rajin ke masjid. Tetapi Allah lebih senang kalau ada anak muda rajin ke masjid, rajin baca Quran. Begitupun sebaliknya. Allah murka kalau ada anak muda mendengarkan azan dan tidak ke masjid. Tapi Allah lebih marah kalau ada orang tua mendengarkan azan tidak ke masjid. Jangan samakan orang tua dengan anak muda yang berdosa. Meskipun dosa yang dilakukan sama, tapi murkanya Allah kepada orang tua melebihi daripada murkanya kepada anak muda. Begitu juga Allah senang kepada orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Tapi Allah lebih ridha kepada orang miskin tapi tetap dermawan. Pun sebaliknya, Allah benci kepada orang kikir, orang miskin yang kikir. Tapi Allah lebih benci kepada orang kaya yang kikir. Allah benci kepada orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Begitulah seterusnya. Jadi jangan disamakan. Meskipun dalam Islam itu tidak ada istilah tua dan tidak ada istilah muda. Tua itu hanya ada pada fisik dan raga. Tapi jiwa dan ruh ini tidak mengenal tua. Jadi ruhnya anak muda dengan ruhnya orang tua itu sama Pak. Tidak bisa dibedakan. Di sisi Allah sama. Jadi jangan sampai bilang saya sudah tua, saya tidak bisa lagi baca Quran. Tidak ada alasan seperti itu. Bahkan makin tua makin harus rajin. Kata Nabi, orang yang membedakan orang tua dan anak muda itu adalah kualitas ibadahnya. Makin tua makin rajin ibadah. Kalau ada orang tambah tua umurnya tambah malas, ya bahkan ada istilahnya sekarang STNK sudah tua nakal kembali. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau tua kata Nabi lantas tidak berubah, ini sebenarnya tidak pantas disebut orang tua. Lebih pantas disebut orang lama. Cuma lama hidup di dunia, ya. Kalau sudah tua malas ke masjid, tua malas baca Quran, tua masih suka marah-marah, ya itu namanya orang lama, bukan orang tua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ada kelompok yang pertengahan. Kelompok pertengahan ini adalah orang yang hanya melaksanakan kewajibannya saja. Masih kadang-kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia belum maksimal. Dia sudah merasa aman. Ini sudah bagus, tetapi belum maksimal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau pergi ke masjid salat, dia hanya mengejar kewajibannya. Dia kalau puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan. Tetapi mata dan telinganya belum berpuasa. Dan orang seperti ini melihat puasanya seperti fata morgana. Dia melihat ini puasanya seperti satu pahala kebaikan yang sangat besar, tapi di akhirat tidak ada yang didapatkan sama sekali. Hanya lapar dan haus saja yang didapatkan orang yang berpuasa, tetapi tidak mempuasakan seluruh anggota tubuh yang lain. Rubba sha'imin laysa lahu min syamil lal ju' wal atash. Man lam yada' qawla zuri wal amri bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak punya kepentingan orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi dalam puasa apa itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Ada hukum fikihnya, ada hukum membatalkan pahala puasa.
Puasa kita setiap hari insya Allah tidak batal karena kita tidak makan, tidak minum. Tapi batal pahalanya. Apa artinya kita puasa kalau tidak mendapatkan pahala puasa? Kenapa dia batal puasanya? Karena dia berpuasa, ada 5 kata ulama membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadhib, berdusta. Setiap dia keluar dari rumah, dia bohong istrinya. Mau kemana? Mau ke kantor, padahal dia ke rumah temannya. Dia remehkan hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh kita berbohong kepada hal-hal, kecuali ada hal-hal tertentu dibolehkan, tapi itu sangat ketat sekali aturannya. Yang kedua, al-ghadab, marah. Sedikit-sedikit marah. Istri salah tempatkan piring, marahnya bukan main. Tidak boleh kita selalu marah dalam puasa. Yang boleh marah itu ya kalau ada orang terang-terangan bakar ikan di siang hari di bulan puasa. Nah, itu boleh kita marah, tapi sayangnya polisi nanti marah juga kepada kita kalau kita marah. Yang ketiga, al-ghibah, tidak boleh kita bergibah di bulan suci Ramadan, ya di luar Ramadan apalagi di bulan suci Ramadan. Ini membatalkan pahala puasa. Yang keempat, an-namimah, mengadu domba, lain dibilang di sana, lain dibilang di sini, ya itu namanya an-namimah. Membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwah, memandang dengan hawa nafsu. Meskipun istrinya dia tapi naik nafsunya, ya batal pahala puasanya. Artinya capek-capek dia berpuasa tidak dapat pahala. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini muktasid, orang yang pertengahan ini hanya melaksanakan kewajibannya, tidak ada rasa terpanggil untuk memenuhi ibadah-ibadah yang lain. Sahabat-sahabat bahkan tabi'in, kita anggap saja Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Pak Imam Ahmad bin Hanbal, salat sunatnya 300 rakaat per hari. Waktu masih sehat. Waktu sakit sudah masuk penjara, keluar sakit-sakitan, tinggal 150 rakaat dalam sejarah, dalam riwayat. Kita ini berapa rakaat salat kita satu hari dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak sampai 100 rakaat. Paling banyak 50 rakaat. 17 salat fardu, tambah 13 salat tarwih dan witir, tambah 12 salat rawatib, 42, tambah 8 salat duha. Itu pun tidak tiap hari. Kadang-kadang kalau datang rajinnya ya 50, kalau datang malasnya turun lagi 30 rakaat. Nah, kita sehat-sehatnya kita masih kalah dengan Imam Ahmad yang dalam keadaan sakit. Utsman bin Affan 10 juz Al-Quran dia baca setiap hari dalam keadaan sangat sibuk sebagai seorang khalifah. Kita ini bukan khalifah, bukan presiden, bahkan bukan ketua RT, bahkan pensiun. Tidak ada lagi kesibukan, 1 juz pun berat sekali baca Quran setiap hari. Tapi kalau pegang HP berjam-jam tidak capek. Buka Quran baru 5 menit sudah capek. Ya ini namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, faminhum sabiqun bil khairat. Ada yang memang maksimal. Dia mendahulukan, bukan hanya meninggalkan maksiat baik besar maupun kecil, tetapi dia maksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah sunnah. Dia tidak puas kalau dia ke masjid tidak di saf pertama. Dia tidak puas kalau hari itu dia tidak baca Quran. Ada rasa gelisah. Dia selalu memang terpanggil untuk melakukan kebaikan. Kalau ada tetangganya yang sakit, dia terpanggil untuk menolong. Ada rasa cinta kepada sesamanya kaum muslimin. Ada rasa cinta kepada Al-Quran. Hukum-hukum Allah dia terima. Jangan sampai kita ini umat Islam ini menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita ini mau bercoba-coba menggugat itu, potong tangan, rajam, itu sangat mengerikan, apalagi mengkritisi, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh ada orang umat Islam ini menolak ajaran Islam satu pun. Kalau kita tidak bisa kerjakan, kita istighfar saja, ya Allah aku mohon maaf, ampuni saya banyak hukum-hukummu yang tidak bisa saya kerjakan. Jangan gugat hukumnya. Jangan sekali-kali membandingkan hukum Allah dengan hukum manusia. Tidak bisa. Membandingkan hukum Allah dengan hukum manusia itu sama dengan merendahkan atau melecehkan ajaran-ajaran Islam yang kita cintai. Hukum Islam, hukum Allah adalah yang terbaik, tidak bisa kita gugat, tidak bisa kita ganggu-ganggu. Kita hanya bisa istighfar kalau kita tidak bisa kerjakan. Jangan sekali-kali coba-coba mengkritisi atau menggugat atau membanding-bandingkan dengan hukum buatan manusia. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini
kita tingkatkan ibadah kita. Ya ada satu amalan, kalau sudah salat subuh kita duduk-duduk zikir-zikir sampai terbit matahari, maka Nabi menjanjikan pahala umrah taman. Dia akan mendapatkan pahala umrah sempurna. Ini umrahnya orang miskin, umrah gratis setiap hari. Jadi kita umrah sekarang ini paling murah 30 juta. Kalau sekadar mau mendapatkan pahala umrah, cukup duduk di masjid sudah salat subuh, baca Quran, zikir, terbit matahari, salat sunat. Dapat pahala umrah, hemat 30 juta. Kalau sekadar pahala yang kita cari, kecuali kalau mau juga jalan-jalan lihat-lihat Ka'bah, ya itu lain ceritanya. Kalau sekadar pahala umrah yang kita mau dapatkan, cukup duduk di masjid. Tapi jangan duduk ngobrol-ngobrol. Biasanya orang bilang kita ngobrol-ngobrol dulu sampai terbit isyraq. Yang dianjurkan di situ adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang pertama grade A, lebih dahulu melakukan kebaikan, menerima Al-Quran secara total, berusaha maksimal di bulan suci Ramadan ini, karena tidak ada jaminan kita masih bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Tidak ada jaminan sama sekali. Saya tidak menyindir kepada bapak-bapak yang sudah berumur, anak muda juga, banyak anak muda yang meninggal sebelum bulan puasa. Tidak ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Kata Rasulullah SAW, khaba wa khasir man adraka baih wa lam yudrikil jannah. Khaba wa khasir man adraka Ramadan wa lam yudrikil khair. Celaka dan celakalah orang yang masih ketemu dengan kedua orang tuanya dan dia tidak bisa masuk surga karena berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Celaka dan celakalah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan dia tidak maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dan dia tidak melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah berikan kekuatan fisik, kekuatan iman, sehingga kita bisa maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menutup Ramadan dengan husnul khatimah dan predikat la'allakum tattaqun, insyaallah kita akan dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.